Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meski kamu tidak bisa ketemu dengan mantan, tapi kamu bisa merasakan ketika mantan masih mencintaimu. Ya. Nah, jadi okelah saat ini mantan menjauh dari kita. Mantan memblokir media sosial kita, telepon kita, pokoknya tidak bisa ketemu lah. Tetapi ketika mantan itu masih mencintai, kita masih akan terus bisa merasakannya. Apa yang kita rasakan? Yang pertama, mantan meskipun tidak pernah kontak dengan kita, dia terus membayang-bayangi kita, terus memata-matai kita. Caranya bagaimana? Kita terus dan selalu dekat dengan teman-teman, sahabat-sahabat, tempat curhatnya mantan. Ya. Nah, jadi kalau mantan tidak menginginkan kita atau sudah melupakan kita atau tidak lagi mencintai kita, maka mantan akan minta kepada teman-teman dan sahabat-sahabat terbaiknya untuk jangan dekat-dekat lagi dengan kita. Ya, karena dia khawatir nanti teman-teman dan sahabat-sahabatnya akan bocor, ya. Ada rahasia-rahasia dalam hidup mantan yang sekarang dia jalani yang dia tidak mau kita tahu. Tidak taunya teman-teman sahabat-sahabatnya tidak sadar cerita kepada kita. Jadi kalau mantan ingin melupakan kita dan betul-betul berpisah dengan kita, kita akan merasakan bahwa semua teman dan sahabatnya akan menjauh. Tapi ini tidak. Teman, sahabat-sahabat terbaiknya mantan, bahkan tempat curhatnya mantan, itu selalu dekat dengan kita. Ya. Nah, kenapa demikian? Melalui teman-teman dan sahabat-sahabatnya, mantan mengawasi kita, memata-matai kita, terus memantau kehidupan kita, ya. Dan itu membuat kita juga jadi agak sulit ya untuk bergerak, untuk mencari pengganti mantan, ya. Karena apa ya? Karena selalu ada teman-teman dan sahabat-sahabat mantan di sekeliling kita yang terus mengawasi, terus memantau apapun yang kita lakukan, siapa yang sedang dekat dengan kita, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita rasakan, ya, mantan akan berusaha untuk mendekat kepada siapapun yang sedang berusaha mendekati kita. Ada orang nih, mungkin mengagumi kita di media sosial, belum ketemu di dunia nyata. Jadi dia rajin sekali untuk memberikan komen tentang berbagai postingan-postingan kita, memuji-muji kita, dan seterusnya. Nah, misal saya laki-laki ini ya, menggunakan media sosial, kebetulan pula yang rajin komen ini, kalau dilihat profilnya cantik, dilihat koleksi-koleksi fotonya, orangnya memang cantik, menarik, punya pendidikan yang bagus, punya pekerjaan yang bagus, dan seterusnya. Ya, padahal belum pernah ketemu tuh di dunia nyata. Apa yang kemudian mantan lakukan, tiba-tiba kita melihat di media sosial, jika mantan sudah berteman dengan teman kita itu di media sosial. Nah, jadi mantan akan selalu berusaha mendekat kepada siapapun yang berusaha mendekati kita untuk menunjukkan bahwa dia masih terus ya berusaha untuk memagari kita.
dia masih terus berusaha untuk memantau apapun yang kita lakukan. Jadi pesannya itu, saya tahu loh ya siapa yang sedang mendekati kamu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang kita rasakan, mantan juga selalu berusaha mendekat sedekat-dekatnya dengan lingkungan kita, dengan circle kita, dengan teman-teman, sahabat-sahabat kita, teman-teman curhat kita, dan seterusnya. Karena melalui mereka, mantan bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana perasaan kita kepada dia. Nah, jadi kalau kita merasakan tiga hal ini, padahal mantan menjauh dari kita, memblokir media sosial kita, memblokir nomor telepon kita, dan seterusnya. Tapi kita merasakan ini, temannya tetap dekat dengan kita, dia tetap dekat dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita, dan siapapun yang mendekati kita, dia kenal. Ya, jadi walaupun mantan memblokir tuh media sosial kita, jadi kita tidak bisa tahu kan kalau dia dekat di media sosial, misal dengan orang yang sedang mendekati kita. Tapi tahu-tahu nanti teman di media sosial itu akan chatting tuh kepada kita. Saya diajak kenalan dengan ini orangnya, namanya ini, dia banyak tanya-tanya tentang kamu dan seterusnya. Ya, jadi begitu. Jadi walaupun kita tidak bisa melihat perkembangan di media sosial, teman yang rajin komen itu ya, karena kalau mantan memblokir kan apapun yang dia posting, apapun yang dia komen, kita tidak bisa baca kan. Nah, tapi nanti orang yang sedang berusaha mendekati kita itu yang akan cerita kepada kita, oh ternyata diajak kenalan, diajak ngobrol tentang kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi itulah yang kira-kira akan kita rasakan ya. Ketika mantan masih terus berusaha untuk mendekat kepada kita, tanda bahwa dia masih mencintai. Nah, jadi yang penting sekarang dilakukan adalah bersabar. Lebih banyak memilih untuk diam. Ya, dengan diam itu kita bisa mengetahui lebih banyak hal. Jadi biarkan saja informasi datang kepada kita. Kita tidak perlu mencari tahu, tapi biarkan informasi tentang mantan itu datang kepada kita melalui sahabat-sahabat mantan, melalui sahabat-sahabat kita, melalui orang yang sedang mendekati kita, dan seterusnya ya. Jadi dengan diam itu justru akan membuat mantan jadi lebih penasaran ya. Nah, jadi ketika kita berusaha merahasiakan perasaan kita, nah itu tuh yang akan membuat mantan jadi lebih rajin untuk mencari tahu apa yang kita rasakan. Maka kita diajarkan di dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik, namun jika tidak bisa, maka diam menjadi lebih baik. Jadi dalam keadaan mantan masih menjauh, diam itu akan lebih banyak keuntungannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.